Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk pembelajaran PAI kelas 10 semester genap. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Untuk meneladani perjuangan Rasulullah di Madinah, di sini sejarah kota Madinah, peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, strategi dakwah Rasulullah di Madinah, dan hikmah perjuangan dakwah Rasulullah di Madinah. Berikutnya adalah sejarah kota Madinah. Letak geografisnya kota Madinah dulu disebut kota Yasrib karena orang yang mendirikan bernama Yasrib. Terletak di Jazirah Arab, batas wilayah utara kota Mekah. Rasulullah menjadi atau menamakannya menjadi Madinah Munawwarah, kota yang bercahaya, dan disebut juga kota Taibah atau kota yang indah. Untuk budaya, masyarakat kota Madinah terdiri dari kaum Yahudi, yaitu suku Bani Qoniqo, Bani Nazir, Bani Quraidah. Yang kedua dari kaum Arab Madinah, yakni suku Aus dan Khazraj. Untuk suku Aus dan Khazraj sering terjadi pertikaian, dan pada saat itu Rasulullah mendamaikannya sehingga kedua suku tersebut yang sangat membantu dalam hijrah Madinah. Karena suku Aus dan Khazraj ini yang sering berkunjung ke Mekah Mukarramah, yaitu melakukan ibadah haji, karena ibadah haji sudah dilakukan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Berikutnya syiar Islam. Kedua suku Arab Madinah, namanya suku Aus dan Khazraj tadi, telah masuk Islam, yaitu setelah mengetahui di Mekah itu ada seorang laki-laki yang bernama Muhammad sering memberikan ceramah di saat suku tersebut berkunjung di Mekah, dan penjelasan atau ceramah yang dibawa menjadikan suku Aus dan Khazraj itu masuk Islam, sehingga dinamakan Bai'at Aqobah 1 yang diikuti oleh 12 orang masuk Islam. Pada tahun 13 kenabian, suku tersebut menunaikan ibadah haji dan kembali berbaiat kedua, lebih banyak lagi, yaitu 73 orang, sehingga disebut Aqobah 2. Suku Aus dan Khazraj inilah yang sangat mendukung, karena suku tersebut berdomisili di Madinah, sangat mendukung Nabi Muhammad waktu hijrah ke Madinah. Berikutnya peristiwa hijrah Rasulullah ke Yasrib atau ke Madinah. Banyak rintangan. Yang pertama, perintah hijrah ke Madinah ini sesuai dengan Quran surat Al-Anfal ayat 20, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling daripadanya sedang kamu mendengar. Untuk rintangan
kaum kafir Quraisy, khususnya para tokoh-tokohnya, dan itu sebenarnya juga merupakan saudara-saudara paman Nabi Muhammad sendiri, mengetahui rencana hijrahnya, pindahnya Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya ke Madinah. Tokoh-tokoh kafir Quraisy tersebut bermusyawarah, berkumpul di Darun Nadwah namanya, berencana intinya membunuh Nabi, baik secara dalam keadaan hidup maupun mati, dengan membuat sayembara barang siapa yang bisa mendapatkan Nabi atau Muhammad akan diberi hadiah, yaitu mendapatkan 100 ekor unta. Banyak orang berlomba-lomba, tapi di sejarah ini dituliskan yaitu Suraqah bin Malik, salah satu pemburu Rasulullah yang mengikuti sayembara tersebut, hampir memenangkan, yaitu dengan bertemunya Rasulullah setelah Rasulullah bersembunyi di gua bersama Abu Bakar. Setelah itu Suraqah bin Malik mengetahui jejak-jejak kaki, karena Rasulullah pada saat itu melakukan hijrah atau perjalanan ke Madinah itu tidak pada jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat umum. Dan singkat cerita, Suraqah bin Malik menghadang, karena Suraqah bin Malik membawa kuda, akan membunuh Nabi Muhammad. Karena izin Allah, kuda yang dinaiki terengah-engah atau terperosok, yaitu adalah izin Allah, bahwa Allah tetap menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya pedang yang dibawa oleh Suraqah bin Malik itu jatuh. Setelah itu dipegang oleh Nabi Muhammad itu sendiri. Balik Rasulullah mengatakan kepada Suraqah, "Hei Suraqah, siapa yang akan membantumu, menolongmu, sedangkan pedang sudah di tanganku?" Setelah itu Suraqah menyerah. Berikutnya kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dalam hijrah Nabi, dakwah Nabi di Madinah, itu yang sangat berjasa sekali adalah namanya kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Siapakah kaum Muhajirin? Kaum Muhajirin adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang berani untuk mengikuti Nabi hijrah ke Madinah. Dan kaum Muhajirin ini aslinya orang Mekah dan tidak membawa apapun bekal dari Mekah, karena ada larangan, yaitu oleh dari kafir Quraisy, bahwa membawa sedikit pun bekal. Karena itu kaum Muhajirin adalah kaum yang sangat berjasa sekali, punya perjuangan yang sangat berat karena meninggalkan anak, istri, harta yang ada di Mekah. Hanya tujuannya mengikuti, mendukung
perjuangan atau dakwah Nabi Muhammad. Berikutnya juga tidak kalah pentingnya adalah kaum Ansor. Yang kaum Ansor ini dimulai dari yaitu suku Aus dan Khosraj tadi yang ada di Madinah, yang sering ke Mekah, yang suku-suku tersebut sudah masuk Islam sebelum Nabi Muhammad hijrah. Dan kaum Ansor inilah yang sangat membantu hijrahnya Nabi ke Madinah. Baik, itu peristiwa hijrahnya Rasulullah ke Madinah yang penuh dengan rintangan. Berikutnya strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Dengan berhasilnya di Madinah itu banyak strategi yang dilakukan. Yang pertama adalah membangun Masjid Nabawi. Yang pertama, dan masjid tersebut digunakan selain untuk ibadah kepada Allah, juga digunakan untuk banyak hal syiar agama Islam. Berikutnya adalah mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor dengan cara mempersaudarakan, karena sahabat-sahabat Rasulullah yang taat, yang selalu mengikuti Rasulullah dan meninggalkan anak istrinya yang ada di Mekah dan tidak membawa apa-apa, agar nanti di Madinah itu semakin kuat persatuannya, Rasulullah mempunyai rencana, mempunyai ide, yaitu mempersaudarakan Abu Bakar dengan Zaid bin Harithah. Jadi dijadikan saudara agar lebih kuat antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Umar bin Khattab dengan Utbah bin Malik, Utsman dengan Aus bin Thabit, Ja'far bin Abu Thalib dengan Mu'ad bin Jabal, dan masih banyak yang lain. Berikutnya melakukan perjanjian antara umat Islam dengan kaum Yahudi yang ada di Madinah. Perjanjian tersebut intinya tidak saling mengganggu walaupun berbeda keyakinan. Yang berikutnya adalah kaum kafir Quraisy Mekah tetap tidak rela Islam berkembang di Madinah. Nah, ini walaupun sudah tidak dakwah di Mekah, kafir Quraisy tetap tidak rela Islam berkembang di Madinah, karena perkembangan pada saat itu sangat cepat. Maka kafir Quraisy merasa takut nanti akan dikuasai oleh agama Islam, sehingga terjadilah peperangan antara kaum kafir Quraisy dengan Rasulullah beserta pengikutnya. Di antaranya yaitu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, terus terjadi perjanjian Hudaybiyah, penaklukan kota Mekah, perang Hunain, perang Tabuk. Intinya dari perang-perang tersebut kemenangan banyak dimiliki oleh orang Islam. Berikutnya adalah hikmah perjuangan dakwah. Yang pertama, persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor menjadi tonggak persatuan umat Islam. Berikutnya, persatuan yang dibangun atas dasar iman menghadirkan kekuatan untuk lebih maju. Hidup berdampingan dengan kaum Yahudi di Madinah yang diawali dengan piagam Madinah menjadikan perjalanan damai dan aman.
menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan, langkah efektif menyebarkan Islam. Keindahan ajaran Islam membuat masyarakat Madinah dan sekitarnya tertarik masuk Islam sehingga mencapai jumlah yang sangat banyak. Berikutnya, kokohnya Islam di Madinah menjadi awal penyebaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Oke, semoga ini bermanfaat dan kalian bisa pahami. Untuk berikutnya adalah tugas. Di sini setelah mempelajari materi di atas, ada soal yang nanti kalian kerjakan di buku tulis seperti pengumuman penting di bawah itu ya. Pertama, siapakah yang disebut dengan kaum Muhajirin dan kaum Ansor? 2. Sebutkan suku yang mendukung perjuangan dakwah Rasulullah di Madinah. Sebutkan strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Sebutkan hikmah dakwah Rasulullah di Madinah. Yang terakhir, sebutkan peperangan Rasulullah dengan kafir Quraisy Mekah serta jelaskan jumlah kemenangan umat Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.